Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan mewah Tissot. Siapa yang sudah tahu jam tangan Tissot? Yuk kita bahas. Tissot telah menjadi jam tangan andalan bagi banyak orang di seluruh dunia. Dengan jutaan jam tangan terjual setiap tahunnya. Berasal dari Swiss seperti banyak merek jam tangan terkenal lainnya, Tissot diluncurkan sebagai usaha ayah dan anak pada tahun 1853. Kerjasama Charles Fleetchian Tissot dan putranya Charles Myle memasuki dunia pembuatan jam tangan di Le Locle, Swiss, yang terletak di Pegunungan Jura. Apa yang sering disebut sebagai lembah jam benar-benar mencapai puncaknya sebagai lokasi pembuatan jam utama di Eropa selama abad ke-19. Meskipun wilayah Swiss memiliki sejarah penunjuk waktu yang dimulai sejak abad ke-15, lebih banyak keluarga mulai menancapkan bendera mereka dan mengirim produk mereka ke pasar internasional yang sedang berkembang. Pada saat ini, apa yang ditawarkan Tissot saat peluncurannya adalah jam saku dengan 2 zona waktu. Mereka tentu saja bukan yang pertama menyuntikkan kecakapan mekanis semacam ini ke dunia, tetapi keahlian dan konstruksinya yang ahli akan menabur benih untuk serangkaian kesuksesan di masa mendatang. Dalam abad itu, Tissot akan menjadi presidensial, internasional, dan sedang dalam perjalanan menuju inovasi baru. Setelah merilis jam tangan pertama mereka pada tahun 1853, Tissot mulai membuat jam tangan liontin untuk pasar AS. Pada tahun 1858, hanya 5 tahun setelah perusahaan mereka berdiri, ayah dan anak Tissot meluncurkan jam tangan liontin mereka di Amerika Serikat dan meraih kesuksesan. Pada tahun 1858 pula, Charles Myle memberanikan diri untuk menyebarkan nama keluarga mereka ke seluruh kekaisaran Rusia. Menarik perhatian dua pasar ekspor jam tangan Eropa terbesar di dunia berhasil bagi Tissot. Terlebih lagi, mereka memantapkan diri sebagai perusahaan yang dapat membuat jam tangan yang menarik bagi pria dan wanita. Jam tangan liontin mereka sendiri membuat Tissot identik dengan melayani berbagai selera horologi. Butuh waktu sedikit lebih lama untuk merilis jam tangan liontin Tissot pada tahun 1878 di pasar Rusia. Tetapi jam tangan tersebut diterima dengan baik seperti jam saku yang mereka jual di negara itu. Hampir 1 dekade kemudian, pada tahun 1887, daya tarik internasional Tissot membuahkan hasil dengan cara yang sangat presidensial. Pada tahun itulah mereka ditugaskan untuk mendesain jam saku bagi Presiden Swiss Numadros. Dalam 3 dekade yang singkat, keluarga Tissot telah mengelola dinasti yang hebat. Tahun-tahun awal Tissot membantu membangun nama mereka di pasar global yang sedang berkembang. Ketika abad ke-20 tiba, begitu pula peluang untuk mengadaptasi gaya baru bagi merek tersebut. Era baru menyaksikan lonjakan permintaan untuk jam tangan. Pengaruh yang meningkat ini melahirkan karya klasik Tissot tahun 1916, The Banana. Desain casing persegi panjang yang melengkung dan angka Arab berbentuk lonjong sesuai dengan tren yang berkembang menuju mode yang terinspirasi Art Deco dalam pembuatan jam tangan. Terlebih lagi, ini adalah jam tangan awal dari Tissot dan langsung menjadi klasik. Sepanjang tahun 1920-an, Tissot akan berpegang teguh pada kecenderungan modernisasi ini menuju jam tangan avant-garde. Namun, salah satu ledakan dahsyat dalam pembuatan jam tangan lahir dari Tissot pada tahun 1930. Tahun 1930 menandai peluncuran jam tangan non-magnetik pertama di dunia yang diberi label anti-magnetique. Karya Tissot mengatasi masalah hilangnya waktu karena pengaruh medan elektromagnetik. Pada tahun yang sama Tissot bergabung dengan Omega. Upaya gabungan mereka menghasilkan hubungan yang panjang dalam pembuatan stopwatch untuk acara olahraga. Ini termasuk acara ski besar di Swiss serta turnamen internasional besar lainnya. Pada tahun 1940-an, Tissot mulai menayangkan iklan film pertama mereka di bioskop. Iklan ini menjadi norma dan sangat menarik bagi generasi baru yang tumbuh dengan jam tangan. Selama dekade ini, Tissot dan Omega sebagai kekuatan gabungan terus menggemparkan acara olahraga sambil mempertahankan integritas gaya mode pembuatan jam tangan saat ini. Hubungan jangka panjang antara Tissot dan Omega yang menggerakkan jam tangan ini adalah mesin 17 Julie Wound Lemonnier kaliber 1281 yang merupakan pasangan tetap dengan Omega kaliber 321 limonium ikonik. Dengan meningkatkan antarmuka pengguna yang disederhanakan, Tissot merilis permata lain pada tahun 1951 jam tangan Navigator. Mereka menggunakan bagian 24 zona waktu pertama yang tidak memerlukan manipulasi untuk membaca.
Perhatian terhadap detail pada penyederhanaan antar muka pengguna ini akan membawa mereka lebih jauh untuk mengembangkan reputasi baik dalam hal kualitas maupun gaya. Begitu tahun 1960-an tiba, Tissot menjadi sangat tertarik dengan popularitas mereka di dunia balap. Pada tahun 1965, dengan menggabungkan hubungan mereka dengan olahraga dan evolusi gaya, mereka mematenkan tali jam tangan pertama yang pernah ada. Sepertinya penjelasan Mimin galeri jam tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next kita bahas apa lagi ya? Kalau kalian suka sama video ini, like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya.